salam Katolisitas. Aku Stephanie. Beberapa hari yang lalu, aku baru dapat pertanyaan nih dari seorang teman. Kenapa sih kita harus misa atau ikut ekaristi setiap minggu? Boleh nggak kayak sesekali bolos aja gitu? Yang penting datang pas Natal dan Paskah aja pas hari-hari besar. Nah, kita bakal sama-sama bahas ya. Apa sih makna ekaristi bagi kita umat Katolik? Pertama-tama, ekaristi tuh kayak pesan terakhir Kristus sebelum menderita sengsara dan wafat. Kalau kita lihat dalam peristiwa perjamuan terakhir yang dicatat dalam Injil, seperti dalam Matius 26 ayat 26, Markus 14 ayat 22, dan Lukas 22 ayat 19, Kristus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya pada para muridnya. Begitu juga ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikannya kepada para muridnya. Dalam peristiwa ini, Kristus menegaskan bahwa roti dan anggur yang ia berikan adalah sungguh-sungguh tubuh dan darahnya. Lalu Kristus memerintahkan para murid buat melakukan hal ini sebagai peringatan akan Dia yang pada hari setelahnya menderita dan wafat di kayu salib buat nebus dosa-dosa manusia. Ya, termasuk dosa-dosa kita. Kalau kita bayangin ya, kayak kalau ada orang yang kita sayang udah mau meninggal terus ngasih kita pesan-pesan terakhir, pasti kita bakal berusaha kan buat menuhin pesan-pesan itu. Kayak aku punya seorang temen nih, sebelum mamanya meninggal, mamanya ini bilang ke dia kalau pengen banget dia bisa lulus kuliahnya. Dan setelah mamanya meninggal, temanku ini benar-benar perjuangin banget supaya dia bisa lulus. Walaupun kuliahnya ini berat, tapi dia termotivasi supaya bisa lulus kuliah buat menuhin keinginan mamanya ini. Jadi, sebagai pesan dan perintah terakhir Kristus sebelum ia menderita dan wafat, kita juga mesti melaksanakan hal ini. Sama kayak dulu Kristus mengadakan ekaristi buat merayakan Paskah Yahudi yang ngingetin mereka akan pembebasan dari bangsa Mesir. Sekarang, gereja ngerayain Paskah Kristus yang ngingetin kita bahwa Kristus udah bangkit dari kematian untuk ngebebasin kita dari dosa dan maut. Gereja merayakan ekaristi setiap hari, tapi secara khusus setiap hari Minggu, buat memperingati hari kebangkitan Kristus yang terjadi pada hari Minggu. Selain itu, yang kedua, dalam ekaristi, Kristus sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Karena seperti yang tadi udah kita bahas, dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Jadi bukan inilah simbol tubuhku dan inilah simbol darahku. Jadi dari sejak awal, gereja selalu memahami bahwa roti dan anggur dalam perjamuan ekaristi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus, bukan cuma sebagai simbol kehadiran Kristus. Jadi waktu kita menyantap ekaristi, kita benar-benar menyambut keseluruhan Kristus di dalam badan kita, dan juga pastinya di dalam hati kita. Karena itu, ekaristi itu istimewa banget, karena Allah yang sedemikian gak terbatas besarnya, mau hadir dengan cara yang sederhana banget, yaitu dalam rupa roti dan anggur, dan mau menjadi satu sama kita. Tapi selain mempersatukan kita dengan Allah, ekaristi juga bisa misahin kita dari dosa, karena sebelum mengikuti perayaan ekaristi, kita diajak buat berefleksi terlebih dahulu. Kalau seandainya ada dosa berat, ya kita mengakukan dosa-dosa itu dalam sakramen tobat. Nah setelahnya, kalau masih ada dosa-dosa ringan, ekaristi membersihkan kita dari dosa-dosa ringan itu. Dalam perayaan ekaristi, kita bersatu dengan Kristus, dan persatuan ini bisa ngelindungin kita dari dosa-dosa yang baru. Kita dikasih kekuatan sama Tuhan Yesus buat menolak godaan dosa. Selain itu, ekaristi juga menyatukan kita dalam kesatuan gereja dan umat beriman. Makanya, perlu nih buat kita berkumpul dalam persekutuan di gereja. Dan ekaristi juga mendorong kita buat membantu orang-orang yang miskin dan tersingkir, meneladani Kristus sendiri. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya banyak banget buah-buah atau manfaat yang kita dapat dari ekaristi. Makanya kita mesti setia mengikuti perayaan ekaristi, tentunya dengan persiapan yang baik, supaya bisa kita dapetin buah-buah ini dengan maksimal. Nah pertanyaannya, gimana sih cara persiapan yang baik itu? Kita bakal bahas sama-sama di video lainnya teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye!